Selamat pagi, Shalom untuk saudara-saudari yang terkasih yang ada di YouTube, di Empower Woman, dan di Priscilla Das Channel juga. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di TikTok ya saudara. Jadi ini live bersamaan saudara untuk efisiensi segala sesuatu, baik efisiensi waktu dan yang lainnya. Baik saudara, saat ini kita akan mulai tentang firman Tuhan yang saat ini saya beri judulnya agak menyentuh tadi saudara ya. Judulnya itu Jam Terakhir Bersama Sang Guru. Jam-jam terakhir bersama Sang Guru, The Last Supper ya saudara. Baik, kita akan baca firman Tuhan sebentar lagi, namun sebelum kita mulai, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu. Dan saat ini Roh Kudus, Engkau berembus pribadi lepas pribadi, hamba-Mu akan bicara. Pakailah mulut bibir hamba sebagai perpanjangan lidah-Mu ya Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Allah, hanya kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk karunia hikmat, pengetahuan, kepintaran, kebijakan, pengetahuan akan firman Allah, dan kepasihan dalam menseringkan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, biar nama-Mu yang dimuliakan tinggi. Hamba semakin kecil dan Kau semakin besar. Dan hamba berdoa Kau yang menjamah pribadi lepas pribadi setiap orang yang ada di live TikTok ini. Pada saat firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang mencari jalan keluar, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dan Tuhan yang memberi kekuatan, biar semuanya mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa, segala penghalang kami patahkan dengan kuasa darah Kristus, segala perangkat internet dan jaringan dan segala perangkat elektronik Tuhan urapi, agar penyampaian kebenaran firman Allah dapat diberitakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang ada di TikTok, shalom saudaraku yang ada di YouTube. Salam sejahtera semua, karena anugerah Tuhannya kita ada sampai saat ini. Dan saudara, jangan lupa Anda minum air putih ya. Jadi kalau lihat saya minum air putih, yang belum minum, Anda minum dulu ya. Ini penting untuk kesehatan saudara. Jangan nonton-nonton YouTube aja. Atau yang lain-lainnya. Karena yang terutama adalah kesehatan juga. Baik, ini. Oke saudaraku yang terkasih, judulnya tadi seperti yang saya katakan, Jam Terakhir Bersama Sang Guru. Atau bisa juga saya bilang meja terakhir bersama Sang Guru ya. Kita akan baca dari Lukas 22 ya, Lukas 22 ayat 14 sampai 38 ya. Jadi ini sebelum kisah di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 14 sampai 38 ya. Lukas 22. Ini penetapan perjamuan malam. Saya akan bacakan saudara, penetapan perjamuan malam ya saudara. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasul ya saudara. Saya akan bacakan bersama ayat makna inti ya saudara. Oke. Ayat 14 ya. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama murid-murid rasul-rasulnya. Apa inti makna dari ayat 14 ini? Artinya Yesus secara sengaja memilih waktu dan tempat untuk perjamuan terakhir. Ada makna teologis di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kematiannya bukan kebetulan. Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati, untuk disalibkan. Dia lahir di tempat terhina dan dia mati di tempat terhina. Jadi Yesus tidak menghindari salib, justru memang datang menyerahkan dirinya untuk disalib. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Makanya Yesus datang
Jadi kalau kematian harus dibayar dengan kematian. Yesus sedang menebus dosa kita. Saudara, dulu kita menebus dosa dengan darah anak domba atau yang sebagainya, makanya ada hari raya kurban. Orang Kristen tidak lagi, karena kurban yang paling sempurna adalah darah Kristus yang berkuasa. Ya saudara, dia memang akan membiarkan dirinya dilukai supaya kita yang terluka disembuhkan. Dia membiarkan dirinya dipecah-pecah, diremukkan supaya kita yang terpecah disatukan. Dia mati supaya kita dihidupkan. Dia menjadi miskin supaya kita dikayakan. Tidak ada Tuhan yang luar biasa kasihnya seperti Yesus Kristus yang mau meninggalkan tahtanya yang mulia dan turun menjadi manusia dan merasakan yang kita rasakan supaya dia bisa memberi teladan sebagai manusia murni, sembari dia juga punya kuasa yang berotoritas sebagai Allah yang berdaulat. Saudara, Yesus datang memang untuk disalibkan. Dia diam, dia bisa melawan, tetapi dia memilih diam karena memang dia sedang memberi dirinya dicabik-cabik seperti anak domba yang disembelih. Karena hanya itu pertumpahan darah penebusan dosa. Maut harus dibayar dengan maut, yaitu dosa ditebus dengan penebusan dari dosa. Itulah kenapa Yesus datang ke dunia. Yesus tidak menghindari orang-orang untuk membunuh dia, karena memang itu harus menggenapi kitab para nabi, saudara. Ya, saya baca ayat 15, mungkin saya selesaikan dulu, saudara ya. Jadi ayat 15 dikatakan, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Inti maknanya, kerinduan Yesus menunjukkan kasih dan pentingnya momen ini. Jadi makna teologisnya ini adalah penggenapan Paskah lama ke dalam Paskah baru. Yesus menjadi anak domba Paskah sejati, saudara. Kemudian ayat 16 dikatakan, sebab aku ini berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah. Ada maksud dari sini, inti maknanya, ini penutup terhadap Paskah lama dan janji akan perjamuan di kerajaan Allah. Ada makna teologis. Sebentar ya saudara, saya bangunkan anak saya dulu. Paul, halo, halo, ayo mau pergi. Nah, saudara, yuk sini ya. Selamat pagi calon pemimpin bangsa. Ayo. Nah, saudara, ini saya sembari melayani apa adanya. Karena anak saya mau field trip ya. Tidak apa-apa ya. Saya sembari melayani. Nanti kalau saya bablas, terbawa sampai saya lupa. Pelayanan pertama adalah anak dan keluarga. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Paul sudah bangun. Mau memulai hari ini. Mandi, makan, field trip, beri hikmah, lindungi, jagai, bungkus dengan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mana mama mau jagoan, mau field trip, mandi dulu ya, karena kita akan berangkat lebih awal. Mama udah mandi. Itu pemirsa, selamat pagi. Siapa dulu? Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi yang di YouTube juga. Selamat pagi semuanya. Aku mau mandi dulu ya, Mbak. Yuk mandi ya. Yuk mandi. Yuk mandi. Mau mandi dulu ya. Oke, mama peluk di dalam nama Yesus. Nih, nama Mbak ya, mama lagi membangun aja. Yuk mandi sama Mbak ya. Mau pergi field trip ya. Oke, saudara. Mohon maaf ya, saudara, soalnya anak saya akan ada field trip ya, jadi saya potong sedikit. Baik, saudara, kita lanjut. Yang di YouTube apa kabar? Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Kita masuk ke ayat 16, saudara. Ya, ayat 16 tadi Lukas. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah. Jadi, inti makna ayat ini menjadi penutup terhadap Paskah lama dan janji akan perjamuan di kerajaan Allah. Ada makna teologis yang dalam di sini. Yesus mengarah pada penggenapan eskatologis pesta anak domba di surga. Kenapa sih Yesus disebut anak domba? Aduh, kok Tuhan disebut anak domba? Nah, ini yang nggak paham.
ada banyak makna simbolik. Yesus juga disebut singa dari Yehuda, bukan singa yang menelan, tapi singa yang menunjukkan otoritas. Jadi banyak lambang-lambang, simbol-simbol di Alkitab, jangan dipahami secara letter-let, saudara ya. Masa Yesusnya anak domba, singa lagi, aduh banyak banget punah seperti itu. Jangan, saudara ya. Oke, saudara, kita lanjut lagi pembacaan firman Tuhan ya. Saya pelan-pelan kita ulek-ulek ayat ini dari terakhir sampai terakhir, saudara ya. Saya percaya saudara akan mendapat rema-rema tertentu. Anda bisa baca lagi, baca ulang. Perkatakan ada banyak rema di dalam ayat Alkitab. Aku percaya Alkitab ini firman Allah sendiri yang memberi hidupku berkat dan kemenangan menuju kemenangan setiap hari. Amin. Kita masuk ke ayat 17, saudara. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Saudara, inti maknanya cawan pertama ya, ini ayat 18 dan ayat 17. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Wow, ini firman yang luar biasa, saudara. Apa maknanya? Cawan pertama ini bagian dari tradisi Paskah Yahudi. Jadi ini punya makna teologis yang menandakan beralihnya simbol lama menuju makna baru dalam perjanjian baru. Kemudian kita masuk ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku, ya saudara. Sebentar ya saudara. Kayaknya ada kesalahan sedikit. Ya, mohon maaf. Oke. Saya akan ambil dari ayat 19, saudara. Dikatakan di ayat 19, inilah tubuhku. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku sebagai yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, ini punya inti makna. Roti menjadi lambang pengorbanan Kristus. Jadi makna teologisnya ini sakramen perjamuan kudus sebagai pengingat kasih, penebusan, dan panggilan untuk hidup dalam pengorbanan. Ayat 20, demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara, ada Ibu Borumunteh. Selamat pagi, ada Habib. Ya, ini bukan dongeng, ini kebenaran firman Allah, dan saya berharap Habib Meng bisa terjamah oleh Tuhan dan terpilih. Kalau terpilih bagus, maka Firdaus, maka surgalah yang menjadi bagian Anda. Baik, saya akan jelaskan ayat 19. Inilah tubuhku, ini makna teologis sakramen perjamuan kudus sebagai pengingat kasih, penebusan, dan panggilan untuk hidup dalam pengorbanan. Ayat 20, cawan ini perjanjian baru oleh darahku. Ini artinya, inti maknanya, darah Kristus menggenapi perjanjian baru antara Allah dan manusia. Ini punya makna teologis. Kristus menjadi pengantara perjanjian yang baru dan kekal, saudara. Dan ayat 21-22, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama denganku di meja ini. Ini inti makna. Yesus sadar akan pengkhianatan, namun tetap memberikan kasih.
Makna teologisnya, rencana Allah akan tetap berjalan meski manusia berdosa turut ambil bagian. Ayat 23, saudara, ya mereka mulai mempertanyakan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Ya, mereka mulai bertanya satu sama lain. Artinya, intinya murid-murid tidak paham siapa yang dimaksud. Jadi makna teologis di sini bahkan di momen sakral, ya di momen sakral manusia tetap terbatas dan cenderung curiga. Di ayat 24 sampai 27 ada perdebatan tentang siapa yang terbesar, ya. Saya akan bacakan dulu sampai habis lalu pelan-pelan kita akan uleg ayat-ayat ini, ya Saudara. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu janganlah demikian, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Namun Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi? Halo anak ganteng, makan ya, pakai kaos kaki, mau sebentar lagi mama antar. Field trip, oke. Mohon maaf ya saudara, namanya melayani sembari dekat anak ya saudara ya, tidak masalah. Ya, kita lanjut saudara. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Mungkin tasnya nanti yang kecil aja mbak ya. Yang merah, Spiderman itu ya. Jangan pakai itu ya, jangan ada Spiderman. 2 aja, ha. Ya. Ayo, Paul. Ayo makan. Pakai sepatu. Tuh, ini anak mama yang ganteng. Kasih vitamin ya mbak, ini batuk. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Iya, kenapa ini bisa batuk? Iya. Bukan sebelum itu benda batuk ya. Oke, saudara, kita lanjut lagi. Ya, beginilah pelayanan sembali anak. Menguja ibadah orang lain emang dianjurkan ya. Ya, terima kasih Lamb of God. Oke, kita lanjut. Saya bacakan saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan, siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa yang tertulis ini
harus digenapi padaku. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, lihatlah ini 2 pedang. Jawabnya kepada mereka, sudah cukup. Baik, kita ulek-ulek ayat ini dulu saudara ya. Ini luar biasa. Jadi dari ayat 24 sampai 27 ini perdebatan tentang siapa yang terbesar. Ini punya inti makna. Di tengah momen sakral muncul keinginan manusiawi. Ya, makna teologis Yesus sedang membalikkan nilai dunia yang terbesar adalah yang melayani. Kalau di nilai dunia yang dilayanilah yang terbesar ya, tetapi dalam nilai kerajaan surga yang melayanilah yang terbesar, selalu kontradiksi dengan dunia ini. Saudara, ayat 28, kamulah yang tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaanku. Inti maknanya ini pengakuan Yesus atas kesetiaan mereka. Jadi Kristus menghargai kesetiaan kita sekalipun tidak sempurna. Dari ayat 29 sampai 30, Yesus mengatakan dia akan menetapkan kerajaan bagi kita. Artinya janji akan warisan rohani dalam kerajaan Allah. Pengikut Kristus akan berpartisipasi dalam pemerintahannya yang kekal. Saudara, dari ayat 31 sampai 32 dikatakan, Simon, iblis telah menuntut kamu, tetapi aku telah berdoa. Ini punya inti makna yang dalam bahwa Yesus tahu kelemahan Petrus, dia juga tahu kelemahan kita. Namun dia menguatkannya, dia tetap menguatkannya. Doa syafaat Yesus menjaga umatnya tetap berdiri, bahkan setelah kejatuhan. Saudara, saya memberi jam terakhir bersama guru, ya saudara. Jadi tadi kita sudah baca ya, aku sangat rindu ini jam-jam terakhir bersama guru, saudara. Ada juga pernyataan ini 2 pedang. Ini makna belum sepenuhnya paham makna Yesus. Terkadang kita merespon kehendak Allah itu secara harfiah, bukan rohani. Tetapi Yesus tetap melanjutkan misinya, saudara ya. Nah, jadi tadi jam terakhir bersama guru ini luar biasa, saudara. Saya akan bagikan, ya saudara, ada beberapa pesan-pesan dari jam terakhir bersama sang guru. Saudara bayangkan malam itu sunyi, ya malam yang sunyi, roti disiapkan, anggur dituangkan, di ruangan atas sang guru duduk bersama murid-muridnya. Dia bukan sekedar makan malam biasa, ini adalah jam terakhir bersama sang guru, jam-jam terakhir bersama sang guru. Bisa juga dikatakan perjamuan terakhir bersama sang guru di jam-jam terakhirnya sebelum penyalipan, saudara ya. Jadi dia sudah tahu beberapa jam lagi dia akan ditangkap, dia masuk ke masa penentuan kemenangan yaitu di Taman Getsemani. Saudara, di sinilah kasihnya dihidangkan, ya ini bukan sekedar makan malam biasa. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi beberapa jam lagi, dan dia sedang mengatakan dengan penuh kerinduan dari sisi manusianya keluar, saudara-saudara. Dia sisi emosionalnya, dia tahu murid-muridnya akan diguncang setelah ini karena dia harus menyerahkan dirinya seperti domba disembeli, diapain aja dia harus diam. Dia harus menahan kuasanya yang besar itu, saudara. Ada 3 pesan utama dari jam terakhir bersama sang guru, saudara. Bahwa kasihnya yang tak mundur, saudara. Dari ayat 19 sampai 20 kita tahu, ya. Dan ada 3 pesan utama. Yang pertama, kasih yang tidak mundur, sekalipun dia tahu sebentar lagi inilah jam-jam terakhir makan bersama muridnya. Bahkan murid yang akan mengkhianati dia ada semeja dengan dia. Tetapi kasihnya tidak pernah berubah, kasihnya semakin besar terhadap murid-muridnya semua. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, dia tahu siapa yang akan menyangkal dia, tetapi Yesus tetap memberikan roti dan anggur kepada semua murid-muridnya, baik yang akan menyangkal ataupun yang tidak. Bahkan yang akan tahu, Petrus juga akan menyangkal, murid-muridnya juga akan lari terbirit-birit. Tetapi kasihnya tetap setia. Mungkin kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Dia tidak pilih-pilih, kasihnya tidak mundur, meski dia tahu dia akan disakiti. Dikatakan, inilah tubuhku
inilah darahku, artinya aku memberikan diriku sepenuhnya bagimu. Pesan yang kedua, pesan ilahi di tengah kekecewaan. Dari ayat 21 sampai 23, Yesus tidak menghindari kenyataan. Dia mengungkapkan kebenaran dengan lembut. Ada yang akan mengkhianatinya, tetapi ia tidak membongkar namanya. Ia mengajarkan bahwa kekecewaan bukan alasan untuk berhenti mengasihi. Ada kerendahan hati di tengah kuasa, saudara. Ya, saat murid-murid saling berebut siapa yang terbesar, Yesus justru mencuci kaki mereka. Dia sedang memberi teladan kepada kita. Yang terbesar itu yang justru yang melayani. Bahkan bila kita membaca dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dia berkata, yang terbesar di antara kamu harus menjadi seperti yang paling mudah. Ya, saudara, ada pertanyaan Bunda, ya boleh mungkin lewat DM ya, saudara, karena kadang di sini banyak sekali yang tidak ini, saudara ya. Jadi yang terbesar itulah yang terkecil. Jadi ada 3 pesan utama dari jam-jam terakhir bersama Sang Guru di perjamuan malam terakhir, bahwasanya kasih Tuhan, kesetiaannya tidak pernah berubah dan dia tidak pernah pilih kasih, tetap sama dengan siapapun. Dia punya pesan ilahi di tengah kekecewaan. Dia tidak menghindari kenyataan, tetapi dia mengungkapkan kebenaran dengan lembut, walaupun akan ada yang mengkhianatinya. Dia menunjukkan makna kerendahan hati begitu penting di tengah kuasa, saudara. Ya, saudara ya. Saya tidak tahu kenapa ini. Ya. Oke, Shalom masih di sini. Itu yang. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, saudara? Kita belajar mengasihi tanpa syarat. Yang pertama, belajar mengasihi tanpa syarat. Ini bukan karena orang lain layak untuk kita kasihi. Bukan karena orang lain layak untuk kita ampuni. Tetapi karena kasih Kristus tidak pernah layak diabaikan, ya saudara. Yang kedua, setia dalam momen-momen biasa, saudara. Meja makan memang mungkin tempat kasih terbesar ditunjukkan. Ini meja makan yang biasa bisa menjadi tempat kasih yang terbesar untuk kita ekspresikan. Tuhan hadir dalam hal-hal yang sederhana, ya saudara. Kemudian mengampuni mereka yang menyakiti, saudara. Seperti Yesus membasuh kaki Petrus dan Yudas, kita dipanggil untuk memberkati, bukan membalas. Saudara, ada 3 makna kata yang signifikan ya. Tubuhku, ini bukan sekedar simbol, tapi penyerahan total. Tubuh itu dipecah agar kita dipersatukan. Tubuhku bukan sekedar simbol, tapi penyerahan total. Tubuh dipecah agar kita dipersatukan. Kemudian darahku, Yesus berkata darahku. Dalam perjanjian lama darah adalah hidup. Maka darah Kristus artinya dia memberikan hidupnya demi kita. Kemudian perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan hanya untuk diingat di kepala saudara, tetapi dihidupi di hati dan dipraktikkan dalam hidup saudara. Yesus tidak hanya memberi kata-kata terakhir, ia memberi kasih terakhir. Ia tahu siapa kita, tapi tetap mengundang kita duduk di mejanya. Jadi ada 3 kesimpulan inti pesan. Perjamuan ini adalah undangan kasih, bukan hanya ritual. Yesus mengundang kita datang apa adanya dan pulang dengan hidup yang dipulihkan, saudara. Yang kedua, kita mengenang bukan hanya kematiannya, tapi juga kemenangannya atas dosa. Roti dan anggur mengarah ke salib, tapi juga mengarah ke harapan, saudara. Jadi jam terakhir bersama Sang Guru ini menjadi awal baru bagi kita. Karena setelah meja itu ada salib dan setelah salib ada kebangkitan, saudara. Jadi pagi ini saya mengajak kita mengambil roti dan cawan, kita duduk di meja yang sama lagi, seperti meja yang the Last Supper bersama Sang Guru ilahi kita. Biar hati kita terenyuh, iman kita diteguhkan, dan kasihnya mengalir dalam setiap bagian hidup kita ya saudara. Ini momen yang sangat-sangat menyentuh saudara. Saya
sangat tersentuh sekali ya saudara. Jam terakhir di ruang atas ada pesan-pesan sebelum langit gelap. Dia tahu beberapa jam lagi langit akan gelap. Ini suatu hal yang urgensi ya. Ada kedalaman emosional menjelang penyalipan Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Muridnya belum ngerti. Dia sebentar lagi, 2 jam lagi sebelum Taman Getsemani dia akan diam ketika dia harus ditorehkan semua paku. Ada 3 paku, membawa salib, dipermalukan habis-habisan dan dia hanya diam. Dia harus menanggung dosa dunia, meminum cawan murka Allah. Saudara, kita tidak akan tahu kedalaman kasih sampai kita berhadapan di hadapan seseorang yang tahu ia akan dihianati tetapi tetap memilih untuk mengasihi saudara. Yesus tidak hanya mempersiapkan tubuhnya untuk disalibkan, tapi juga mempersiapkan hati para murid-muridnya di tengah jam malam terakhir itu. Ia menyampaikan pesan kasih yang dalam, peringatan yang tajam, dan harapan yang mengejutkan. Ini bukan sekedar perjamuan, ini adalah warisan ilahi menjelang badai penderitaan. Saudara, dari sini juga saya mau ungkapkan ada 3 pesan utama bila kita mengambil ayat 14 sampai 23 yang kasih yang tetap membasuh di tengah pengkhianatan. Siapa di antara kita tidak pernah dikhianati, saudara? Atau justru memang kita juga pelaku pengkhianat, saudara? Kasih yang mengobati semuanya. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, namun ia tetap duduk di meja yang sama. Ia memberikan roti dan anggur, simbol tubuh dan darahnya kepada semua, termasuk yang akan meninggalkannya. Kasih sejati bukan diuji di taman bunga, tapi di ruang makan pengkhianatan. Dia tahu dia akan dikhianati oleh orang yang di sebelahnya, tetapi dia tetap kasih. Ini mengajarkan kita dalam relasi kita, terutama hubungan suami istri, keluarga. Mampukah kita tetap mengasihi bahkan saat dikhianati? Bisakah kita memberi bahkan saat tahu tidak semua akan membalas kebaikan kita? Ini juga mengajarkan kepemimpinan yang sangat rendah hati dengan merendahkan diri. Kuncinya di ayat 24-30 ketika murid sibuk bahas siapa yang terbesar, siapa yang terbesar, Yesus membalikkan paradigma mereka. Dia berkata yang terbesar yang melayani. Dalam momen krisis, Yesus tetap mengajarkan kepemimpinan yang rendah hati. Dia mau mencuci kaki para murid, bukan mengangkat diri. Kerajaan Allah dibangun bukan di atas kursi tinggi, tetapi di atas lutut yang melayani, saudara. Dunia berlomba naik pangkat, tapi Yesus mengundang kita turun ke tempat paling rendah untuk melayani dengan kasih. Kemudian ini adalah persiapan untuk ujian gelombang, saudara. Gelombang ujian, saudara. Yesus mengingatkan Petrus tentang pencobaan. Dia tahu badai akan datang dan ia mengingatkan mereka untuk berjaga dan membawa pedang bukanlah untuk menyerang tapi bersiap dalam peperangan rohani. Ini bukan saatnya untuk lengah tapi bangkit dalam iman. Saudara ingat, sebelum ujian datang, Tuhan sebenarnya sudah berdoa agar iman kita tidak gugur. Kita sedang hidup dalam waktu-waktu genting, saudara. Apakah kita siap secara rohani? Apakah iman kita sedang dibangun atau malah melemah? Dari Lukas 22 ayat 14-38, ini jendela ke dalam hati kita. Bagaimana jendela ke dalam hati Yesus yang penuh kasih yang harus kita teladani. Namun juga dia tetap tegas dan penuh misi. Disitulah ruang atas cintanya yang besar, kepemimpinannya yang luar biasa, dan kekuatan yang disalurkan sebelum salibnya dipikulnya. Yesus semua sudah tahu Yesus apa yang akan terjadi semuanya secara detail. Akan ada pengkhianatan, akan ada penyangkalan, ketakutan para murid, namun dia tetap mengasihi mereka, mengajar, dan memperlengkapi, saudara. Jadi, the last supper, saat cinta duduk di meja pengkhianatan, ya saudara, Yesus tahu semuanya akan berantakan, tapi yang dia lakukan, dia menghidangkan roti dan cawang. Itu artinya dia menghidangkan kasih yang besar. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ini bukan sekedar liturgi, ini cinta yang terurai menjadi simbol supaya kita mengingat Tuhan Yesus bukan hanya dengan pikiran kita, tapi dengan hati yang remuk.
tubuhku akan dipecahkan supaya hatimu yang pecah bisa dipulihkan. Wah, ini kata-kata yang sangat menghiburkan. Darahku akan ditumpahkan agar luka-lukamu bisa disembuhkan. Saudara, tubuh dan darah itu bukan benda mati, tapi pernyataan hidup. Aku mengasihimu sampai titik darah penghabisan. Dari meja makan ini, perjamuan adalah saper menuju salib yang akan dia hadapi. Ini bukan hanya momen perpisahan, ini deklarasi cinta tertinggi. Dari meja itulah Yesus melangkah ke taman, ke pengadilan, ke cambukan, dan ke salib. Di meja ia memberikan roti, di kayu salib dia menjadi roti yang dipecah-pecahkan. Di cawan ia mencurahkan anggur, dan di Kalvari, di salib dia mencurahkan darahnya sendiri. Inilah jemputan ilahi menuju penebusan. Jadi makna perjamuan kudus yang kita selalu peringati di awal bulan ini sangat dalam. Setiap kali kita mengambil roti dan anggur di awal bulan minggu, kita tidak sedang melakukan ritual kosong. Kita sedang masuk ke dalam ingatan paling kudus, saudara. Bahwa seseorang, yaitu Yesus, pernah duduk di meja dengan pengkhianat, tapi menunjukkan kasihnya yang besar. Dia berjalan menuju salib untuk orang berdosa seperti kita. Dia tanggung semua dosa kita, saudara. Perjamuan kudus bukan sekedar mengenang kematian, tetapi memperbaharui kehidupan kita. Kita duduk di meja yang Tuhan sudah bayar dengan salib, saudara. Kita menerima roti supaya kita tidak lupa siapa yang pernah remuk untuk kita. Saudara, Yesus tidak meminta kita membalas cintanya. Ia hanya meminta kita mengingatnya, karena dari ingatan tumbuhlah kesetiaan, saudara. Di meja terakhirnya, ia tidak mengajar dengan kata-kata panjang, tetapi dengan roti yang dipecahkan dan cawan yang diberikan. Cinta sejati tidak hanya menghibur yang setia, tapi juga memberi roti kepada yang mengkhianati. Saudara, the Last Supper, perjamuan terakhir, adalah undangan cinta dari surga yang tahu penderitaan, namun tetap memilih pengorbanan. Yesus mempersatukan kita dalam kasih, dalam penderitaan dan harapan dalam satu meja, agar siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, namun disatukan dalam kasih yang tak tergoyahkan, saudara. Luar biasa firman Tuhan ya hari ini. Ya, demikianlah jam terakhir, perjamuan terakhir bersama Sang Guru Ilahi. Mari, yang tadi jangan pernah mundur, walaupun kita tahu, walaupun kita dikhianati, disakiti, kasih jangan pernah mundur. Dan ingat pesan ilahi di tengah kekecewaan, mengampuni, saudara ya, dan punyalah kerendahan hati. Belajar mengasihi tanpa syarat, setia dalam momen-momen apapun, dan mengampuni mereka yang menyakiti kita. Ini 3 pesan utama dari The Last Supper. Mari kita berdoa, dan saya mau saya ingat Yesus maling ayam, Bang Coki, dan juga Asep Isan ya. Saya berharap Tuhan mengampuni engkau ya, Asep Isan. Jangan kau ledek-ledek Tuhan Yesus. Kalau kau tidak suka, tidak apa-apa. Perkataanmu, apa yang kau tulis adalah perkataanmu, dan setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Ya, kami mengasihi engkau ya. Jadi saudara, mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau mengajari kami 3 hal di meja makan perjamuan terakhir. Kau tahu siapa yang akan mengkhianati-Mu, murid-murid yang akan menyangkal-Mu, dan mereka yang akan ketakutan meninggalkan-Mu. Tetapi Kau menunjukkan kasih-Mu yang tetap besar. Kau mengajari kami untuk melayani dengan penuh kerendahan hati, karena yang terbesar adalah yang melayani. Kau mengajarkan kami untuk mengasihi tanpa syarat dan mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih untuk darah-Mu, tubuh-Mu yang Kau hancurkan, agar kami disembuhkan, penyakit kami disembuhkan, luka-luka kami disembuhkan. Semua hanya oleh karena kuasa-Mu yang amat besar dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolong juga anak-anak-Mu yang ada dimanapun di tempat ini Tuhan. Tolong mereka bergumul, mereka yang disakiti, dikhianati.
agar mereka tidak dendam, dan biar jamah Roh Kudus melepaskan pengampunan seperti Kau mengajari yang kami mengampuni. Kau yang tahu siapa yang akan mengkhianatimu, tapi kasih-Mu tetap sama besar dan tidak pilih-pilih. Kami pun mau melepaskan pengampunan, melepaskan kekecewaan kami, dan bahkan mungkin bila kami yang mengecewakan dan kami yang tidak mengampuni, ajari kami Roh Kudus, berdaulatlah penuh atas kami, dan tuntunlah kami menjadi pelaku firman. Dan saat ini saudara, aku berdoa buat Anda yang sedang sakit. Saudara, ketika Yesus disalibkan di kayu salib, seorang prajurit menusuk lambungnya untuk memastikan apakah Yesus sudah mati. Prajurit Romawi ini punya mata yang kabur, saudara. Prajurit Romawi ini kecipratan karena dari tombak yang dia tusukkan ke tubuh Yesus, keluar air dan keluar darah. Darah Yesus terciprat ke matanya, dan matanya yang sakit menjadi sembuh. Saudara, Yesus membiarkan dirinya dicabik-cabik seperti domba. Dia memang datang untuk disalib, saudara. Karena hanya dengan salib itu penebusan dosa manusia akan lunas dibayar. Karena upah dosa adalah maut, karena itulah Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut. Hanya Yesus yang tidak berdosa sebagai manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia, supaya dia bisa membayar dosa kita manusia dalam rupa manusianya. Dia harus merasakan sakitnya dan menjadikan dirinya korban untuk menelan semua cawan murka Allah atas dosa-dosa manusia. Tetapi dia membiarkan dirinya dilukai, karena dengan luka-luka itulah penyakit kita disembuhkan. Saat prajurit Romawi yang tidak kenal Yesus dan tidak tahu siapa Yesus, dia hanya menusuk. Tetapi ketika dia menusuk, luka Yesus itu menghidupkan dia, saudara. Sehingga dia percaya dan menerima Kristus, dan dia berkata, benarlah ini anak Allah, saudara. Yang setan tidak tahu, Yesus sedang menyerahkan dirinya, memecah-mecahkannya, supaya kita yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur darahnya. Cambuk Romawi yang memukul Yesus, dagingnya terangkat, itu yang disebut bilur. Tetapi siapapun yang sakit dan percaya akan Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, kita disembuhkan. Yang iblis tidak tahu, memang Yesus menyerahkan dirinya. Yang paling sulit untuk dikalahkannya adalah sisi manusianya, karena dia harus merasakannya dalam rupa manusia, tidak boleh menggunakan kuasa ilahinya. Dan dia sudah membayar semua dosa kita. Oleh luka-luka itu kita disembuhkan. Dia sengaja membiarkan dirinya dilukai tanpa dia harus menunjukkan kuasa ilahinya, supaya itu yang menyembuhkan kita. Seperti prajurit Romawi itu, ketika dia menusuk untuk terakhir kali memastikan apakah Yesus sudah mati, keluarlah air dan darah. Air lambang kehidupan, darah lambang penebusan, dan darah yang keciprat di mata prajurit yang menusuk Yesus itu, matanya sembuh. Dan dia seketika penuh dengan kuasa Roh Kudus, dan dia melihat, wow, ini anak Allah. Ketika Yesus mati, maka terjadi gempa bumi. Ketika Yesus mati, Eli, Eli lama sabatani, dia menyerahkan dirinya. Dia yang menyerahkan dirinya. Karena hanya dengan saat itu, ketika semua cawan murka Allah, ketika semua dosa itu ditimpakan kepada Yesus untuk membayar semua dosa manusia. Karena dosa upahnya adalah maut. Yesus menyerahkan dirinya kepada maut. Dia turun ke dalam kerajaan maut, membayar semua dosa kita. Dan oleh bilur-bilur darahnya kita sudah sembuh. Saudara, siapa saudara yang sedang sakit? Saya tidak tahu, saudara. Mungkin bukan saudara, mungkin ayah, ibu, kakak, adik, siapapun saudara. Apakah saudara percaya oleh bilur-bilur darah Kristus kita sudah sembuh? Prajurit Romawi yang tidak pernah meminta, dia hanya kecipratan darah Yesus dan matanya menjadi sembuh. Dan dari situ dia berkata, benarlah ini anak Allah. Dan akhirnya dia menjadi misionaris yang luar biasa Tuhan pakai, saudara. Saudara, katakan saudara, bagi Anda yang sedang sakit, anak Anda atau siapapun, tumpang tangan bagi bagian tubuh yang sakit dan katakan, aku percaya
darah-Mu yang sudah membebaskanku, darah Kristus yang sudah menebusku. Oleh bilur-bilur darah Kristus, aku sudah sembuh, dan sembuhlah sesuai dengan imanmu, sama seperti iman wanita pendarahan. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia sudah sembuh di alam roh, dan dia sembuh ketika dia melangkah dengan tindakan iman dan menjamah jubah Yesus. Siapakah engkau yang percaya? Siapapun engkau yang digerakkan Roh Kudus, lakukan tindakan iman itu. Seperti Bartimeus yang buta sejak lahir, dia hanya mendengar kabar tentang Yesus, dan dia tahu Yesus akan lewat, dan ini kesempatan bagi dia dalam kebutaannya dari lahir, dan dia menjadi pengemis. Dia percaya di alam roh, aku sudah sembuh. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud. Walaupun banyak yang menghalangi dia karena begitu banyak follower Yesus, diam-diam, tetapi dengan kuat, dengan mata yang buta, dia sudah percaya di alam roh. Kalau saja Yesus datang, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Dia berteriak terus dan berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dia terus bertindak dengan iman, saudara. Dan Yesus datang dengan belas kasihan. Ketika belas kasihan Tuhan bertemu dengan iman yang gigih dan sungguh-sungguh, disitulah mujizat terjadi. Saudara, siapapun Anda yang sakit saat ini, apa yang dibisikkan oleh Roh Kudus, percayalah. Ketika cambuk memukul Yesus, ketika kawat duri ditempatkan, Yesus sudah mengalami pendarahan sehingga dia tidak kuat secara manusianya membawa salib. Tetapi yang iblis tidak tahu, oleh darahnya, luka-luka Yesus itu menghidupkan kita. Oleh luka Yesus maka luka kita disembuhkan. Bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita. Ketika cambukan itu datang dan menarik dagingnya, itu bilur tertarik dan begitu sakit, saudara. Tetapi itulah yang menyembuhkan. Ada banyak orang yang percaya padanya saat Yesus disalibkan, dan mereka sembuh. Oleh bilur-bilur darahku, kau telah sembuh. Saudara, aku tidak tahu, tetapi siapapun Anda yang percaya dengan iman Anda yang sungguh-sungguh, mungkin ini momen ilahi bagimu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai imanmu. Oleh bilur-bilur darah Kristus di kayu salib, oleh bilur-bilurnya yang tertumpah untuk kita, darahnya yang kudus, oleh kematiannya agar dia menghidupkan kita. Luka-luka itu menghidupkan kita, agar kita yang terluka disembuhkan. Dan aku katakan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, kau telah sembuh. Jadilah sesuai imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Anda yang merindukan keturunan, mungkin bukan anak Anda, mungkin bukan Anda, mungkin anak Anda, putri Anda, saudara Anda, ipar saudara. Saudara seperti prajurit Romawi yang mengasihi hambanya. Dia datang pada Yesus. Yesus, berkata sajalah padaku, maka hambaku itu akan sembuh. Imannya yang begitu besar di dalam roh sudah menyembuhkan hambanya itu. Iman kita, saudara, yang gigih dihormati dan dihargai oleh Tuhan. Berimankah engkau? Jangan hanya pada dirimu, berdoalah saat ini buat sekelilingmu, buat keluargamu, buat siapapun yang terlibat. Tiba-tiba kau ingat, itu bukan satu kebetulan. Roh Kudus sedang mengajarkan kita mendoakan sesama kita, ipar kita, anak kita, kakak kita, mereka yang sedang merindukan keturunan. Saudara berdoa, iman kita dapat membuat terobosan bagi mereka. Aku berdoa bagi setiap orang yang saat ini rindu punya keturunan di dalam nama Yesus. Segala kutuk dipatahkan, segala kemandulan dihancurkan, dan ada momen ilahi terjadi saat ini. Engkau yang merindukan, terima di dalam nama Yesus. Katakan, aku percaya, aku dipercayakan
kandunganku dibuka, dan saat ini juga ada keturunan ilahi sedang dipercayakan, dan di alam roh kau sudah menang dan percaya. Perkatakan imanmu itu. Aku berdoa bagi Anda yang kesulitan ekonomi, angkat tanganmu saudara. Aku tidak tahu siapa saja Anda yang sedang bergumul dengan ekonomi, namun kau harus percaya Yesus menjadi miskin supaya kita kaya, dan kita diberkati dalam kelimpahan dengan berkat-berkatnya. Berkat tidak hanya bicara harta saudara, terutama berkat rohani dan juga jasmani. Dan aku berdoa saat ini bagi Anda yang membutuhkan pekerjaan, angkat tanganmu saudara. Dalam nama Yesus aku berdoa, anak-anakmu ini Tuhan, kau bukakan pintu-pintu kesempatan di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu kesempatan terbuka oleh darah Yesus. Engkau memberi pekerjaan yang terbaik sesuai talenta. Persiapkan dirimu, latih dirimu, persiapkan dirimu, perkatakan imanmu. Pekerjaan yang terbaik, kesempatan yang terbaik, promosi datang dari Tuhan. Lakukan bagianmu sebaik mungkin dan serahkan pada Tuhan bagian yang tersulit, bagian yang terbaik, bagian yang perlu mujizat. Itulah kuasa ilahi sedang bekerja. Kau mendapatkan promosi pekerjaan, lakukan sebaik-baiknya. Tunjukkan integritas dan tanggung jawabmu. Dan aku berdoa bagi Anda yang juga sedang menjual rumah, saudara. Siapapun Anda yang sedang berusaha menjual rumah yang sudah bertahun-tahun, momen ilahi akan tiba. Mulai perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Yesus, ada promosi. Rumah ini, apapun kata dunia, akan dibalikkan Tuhan. Rumahku terjual. Sebut rumahmu, saudara, di mana? Rumahku di Maja terjual. Pembeli yang terbaik akan datang. Proses yang dilancarkan, dimudahkan akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, pembeli rumahku sudah datang. Aku panggil dari utara, barat, selatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mempromosikan. Ada favor Tuhan atas penjualan rumahku. Ada kebaikan Tuhan atas penjualan rumahku. Saudara, aku juga berdoa bagi Anda yang sedang bergumul, saudara, dalam pembangunan rumah. Mungkin Anda sudah punya tanahnya. Saya tidak tahu saudara, siapapun Anda. Mungkin bukan saudara, tetapi Tuhan menyuruh Anda berdoa. Mungkin untuk ipar saudara. Saudara jangan egois. Anda berdoa buat tetangga. Ketika mereka diberkati, Anda lebih diberkati. Ketika kita berdoa buat orang lain, doa Anda dijawab juga saudara. Doa Anda yang berdoa, jangan pikir nanti dia aku doain dia lebih hebat. Tidak saudara. Ingat perkataan firman Tuhan, memberi lebih baik daripada menerima. Anda memberi doa Anda, ada berkat yang tersembunyi, lebih double porsi untuk Anda yang memberi. Mari kita berdoa, saudara. Aku berdoa buat setiap orang yang sedang bergumul dalam pembangunan rumahnya. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Engkau yang menyiapkan semuanya, bahkan dari desain rumahnya, dari interiornya, eksteriornya, pondasinya, dan bangunannya, para tukangnya kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Orang yang sudah bertahun-tahun merindukan punya rumah, saat ini angkat tangan-Mu, percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yang miskin dijadikan kaya dalam nama Tuhan Yesus. Ada favor Tuhan, ada kebaikan Tuhan atas pembangunan rumahku. Ada keuangan yang cukup. Aku percaya, aku ambil bagianku yang terbaik, aku maksimalkan bagianku yang terbaik. Dan Tuhan, bagian yang terbaik, yang tersulit, yang mustahil, aku percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Pembangunan rumah ini akan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dari detail, ungkapkan isi hatimu dengan jujur. Dari detail, Tuhan bantu aku desainnya, Tuhan bantu aku arsiteknya, Roh Kudus beri aku hikmat, Roh Kudus tuntun aku menghubungi siapa, para tukang yang terbaik, bahan bangunan yang terbaik, desain yang terbaik Tuhan sudah berikan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, saatnya kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita.
Tuhan memberkati kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah usaha kita, pekerjaan, bisnis, pendidikan, anak cucu kita, pendidikan kita. Oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ada atas kita semua dan segala aspek kehidupan kita. Dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan namanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Amin, amin. Saudaraku yang di YouTube, amin. Dan juga saudaraku yang ada di TikTok, amin. Yang di YouTube, bye-bye. Terima kasih. Saya tune di sini. Kita jumpa lagi nanti hari Kamis. Oh, ini hari Kamis, mohon maaf, hari Sabtu ya, setelah Paskah. Besok kita ibadah Jumat Agung, saudara jangan lupa ibadah Jumat Agung. Dan hari Minggu kita merayakan Paskah. Selamat Paskah saudara, oleh bilur-bilur darah Kristus kita sudah disembuhkan. Baik saudara yang di YouTube, Tuhan memberkati, jumpa lagi hari Sabtu nanti.